Perkenalkan, nama saya Aina Diva Amanda, dosen pengampu perkembangan hewan Bosekria MSc. Latar belakang dan masalah adalah gangguan bawaan pada sistem saraf enterik ENS yang ditandai dengan tidak adanya sel ganglion pada bagian usus distal akibat kegagalan kolonisasi sel kristal neural vagal atau FNCCS. Varian langka HCR di mana terdapat segmen berganglion memiliki saraf di tengah-tengah area usus yang tidak memiliki saraf. Keberadaan SSHD menantang teori dogma saat ini tentang perkembangannya saraf usus yang harusnya terjadi secara berurutan dari atas ke bawah. Yang pertama adalah latar belakangnya adalah gangguan bawaan pada sistem saraf enterik yang ditandai dengan tidak adanya sel ganglion pada bagian usus distal akibat kegagalan kolonisasi sel kristal neural vagal atau FNCCS. Varian langka HSCR di mana terdapat segmen berganglion memiliki saraf di tengah-tengah area usus yang tidak memiliki saraf. Keberadaan ini menantang teori dogma saat ini tidak tentang perkembangan saraf. Keberadaan SSHD menantang teori dogma saat ini tentang perkembangan saraf usus yang seharusnya terjadi secara berurutan dari atas ke bawah. Kemudian tujuan penelitian jurnal saya, yang pertama, mengidentifikasi asal-usul embriologis dari segmen berganglion pada kasus SSHD. Yang kedua, memahami peran sel kristal neural mesenterika MNCCS dalam pembentukan sistem saraf usus. Kemudian metodologinya, yang pertama, penelitian spesimen biopsi dari 183 pasien HCR menggunakan teknik Swiss Roll untuk menemukan kasus SSHD. Yang kedua, menggunakan tikus transgenik atau misalnya model mutan rat untuk melacak migrasi sel kristal neural secara spasio-temporal atau ruang dan waktu. Yang ketiga, menggunakan penanda genetik untuk membedakan antara sel saraf usus atau ENCCS dan sel saraf mesenterika MNCCS. Kemudian hasil jurnal saya, yang pertama pada identitas MNCCS, peneliti menemukan populasi sel kristal neural vagal atau FNCCS yang bermigrasi berlangsung secara mesenterium atau selaput bergantung usus, bukan melalui dinding usus. Sel ini disebut MNCCS. Yang kedua, MNCCS mampu berdiferensiasi menjadi neuron dan glia di dalam mesenterium dan terus memberikan kontribusi cadangan ke dalam kumpulan sel saraf usus atau ENCCS. Yang ketiga, ditemukan 2 kasus SSHD baru sekitar 1,9% dari total pasien HCR yang diteliti. Yang keempat, dan pada tikus mutan atau tapi tidak pada mutan rat menunjukkan insiden tinggi fenotip mirip SSHD, di mana MNCCS tetap bermigrasi melalui mesenterium meskipun jalur di dalam usus terhambat. Kemudian jalur pensialan yang pertama pada jalur EDN3 atau EDNRB terbukti krusial dalam kondisi mutasi EDNRB, dan MNCCS lebih memilih bermigrasi melalui mesenterium yang lebih mendukung untuk membentuk segmen skip yang berganglion di usus yang anglionik. Kedua, pada jalur GDNF atau rat, meskipun penting untuk perkembangan saraf usus secara umum, jalur ini tampak tidak terlibat langsung dalam etiologi SSHD karena mutasi rat tidak menghasilkan fenotip atau skip segmen. Dan pun kesimpulan jurnal saya, yaitu dasar embriologis MNCCS adalah dasar embriologis dari SSHD. Sel-sel ini dapat melompati area usus yang tidak sehat dengan bermigrasi melalui jalur alternatif. Selanjutnya, penemuan ini memberikan wawasan baru tentang perkembangannya sistem saraf enterik dan membantu mencegah kesalahan diagnosis atau negatif palsu
pada prosedur biopsi isap rektal. Sekian dari presentasi saya akhiri. Jika ada salah saya minta maaf, kepada Allah saya minta ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.